ngopi, ya, ngobrol pintar, ya. Jadi mungkin cepat saja, ya. Saya tertarik sama produknya. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngopi. Seumur hidup saya tidak pernah ngopi. Karena saya punya asam lambung, GERD, ya, cukup parah. Saya masuk rumah sakit hanya karena asam lambung. Jadi saya masuk rumah sakit setelah melahirkan anak saya alhamdulillah nggak pernah masuk rumah sakit, dan baru masuk rumah sakit karena saya menderita asam lambung dan dirawat karena asam lambung saya. Dan kopi adalah prohibited. Nggak boleh sama sekali minum kopi, karena nyeruput sedikit aja sudah mual, muntah, dan sebagainya. Jadi waktu sedikit saya cerita di awal kenapa sampai saya bergabung di Swanghor adalah saya ketemu sama Mbak Vita, dikenalkan oleh Mbak Mimi. Mbak Mimi kebetulan pasien akupunktur saya. Mbak Vita ternyata teman saya sudah lama ya di satu tempat. Nah, Mbak Vita bilang seperti ini, ya, Dokter Yanti, sekarang saya bawa kopi. Wah, salah jurusan, saya bilang gitu. Mbak Vita kalau bawa kopi saya salah jurusan. Saya nggak pernah minum kopi. Minum kopi, waduh, jangan-jangan saya dirawat lagi, nggak berani. Tapi ada satu kata yang Mbak Vita bilang bahwa ini kopinya beda, Dokter Yanti. Ini kopinya kopi sehat. Kenapa dibilang kopi sehat? Kuping saya udah mulai berdiri. Karena ini ada ganodermanya. Oh, oke, oke, ada ganoderma. Saya kebetulan cukup paham lah tentang ganoderma karena saya punya kapsul ganoderma yang saya kasih untuk pasien-pasien yang berat lah, pasien kanker kayak gitu ya, itu terbantu sangat dengan ganodermanya. Jadi karena dibilang ganoderma, ya mana produknya? Nggak lama-lama karena saya merasa tertantang ingin mencoba si ganodermanya. Aduk punya aduk, kopinya diminum, tapi tetap karena saya pernah dirawat gara-gara asam lambung, jadi saya nggak berani minum satu cangkir, saya hanya minum sepertiga. Ya, sepertiga cangkir saya seruput gitu aja, terus ingat, aduh kok nanti malam muntah-muntah mual lagi, aduh lambung saya kembung lagi, saya bakal dibawa lagi ke rumah sakit, no way, saya bilang gitu. Akhirnya saya kasih sama keluarga saya, bilang tolong minum karena kopinya mahal nih, saya bilang gitu. Saya belum tahu harganya waktu itu, ya. Tapi begitu Mbak Iswita pulang sampai malam, saya kok aman ya, nggak ada apa-apa gitu ya, nyaman aja lambung saya. Oh nggak, iya nih, berarti barangnya bagus. Langsung saya ambil kesimpulan seperti itu. Besoknya saya langsung minum satu bungkus. Satu bungkus pas adik saya lagi pada ngumpul. Oh, adik saya bukan penikmat kopi, pemadat kopi. Ibu saya juga pagi sore minum kopi. Jadi saya bilang pada ngumpul di sini, nih saya punya kopi nih, kopi sehat, ada ganor bla bla bla. Saya ngomong seperti itu. Adik saya nggak ada yang tertarik. Weh, Mbak, sorry, saya sudah minum kopi yang dari dulu saya nggak mau pindah ke lain hati, kopi A. Yang satu lagi bilang saya kopi tobruk, nggak main yang lain. Saya bilang, masalahnya ini kopi sehat. Silahkan kalau kamu mau minum kopi-kopimu, terserah. Saya bilang gitu. Tapi, hai kecil, yang si kecil itu kan punya kesemutan di tangan kirinya. Sudah MRI, sudah CT scan, nggak ada apa-apa katanya. Masih aja kesemutan. Nggak ada salahnya coba. Kalau nggak coba, ya nggak ngerasa, nggak ada kesembuhan di sana. Tapi kalau coba, siapa tahu. Cuman kita nggak tahu kan siapa yang cepat, siapa yang lambat, siapa yang diberikan detox, siapa yang tidak. Kita mana tahu urusan itu, kan itu urusan Tuhan. Jadi saya bilang sama adik saya, tolong minum ini untuk apa, kesemutan kamu. Kopi kamu yang biasa biarkan gitu ya. Nah, habis itu yang kedua saya bilang, kamu ada kencing manis, kamu ada prostat, pipismu lama, minum, saya bilang gitu, nggak ada salahnya, kopi tubruknya silahkan kamu minum. Nggak. Nah, singkat cerita, adik saya, mungkin saya pernah bikin voice note ya tentang kesaksian untuk tim saya, Pak Karmel, saya lihat ada di sini, malam Om Karmel. Ya, jadi saya bikin voice note tentang apa? Tentang kesaksian adik saya. Jadi adik saya kalau pipis itu lama sekali di kamar mandi ya. Jadi dia kayak selang kan, pipis kan kayak silang ya, lewatnya kayak selang gitu. Diameternya 2 cm yang hanya bisa dilalui air kencingnya itu hanya 1 cm. Jadi lama nungguin seperti itu ya. Nah, 4 hari dia minum kopi Ganoderma ini, kopi sehat juara ini, dia lapor saya, Mbak kok sekarang pipis gue lancar ya? Apa gara-gara kopi lo? Dia bilang gitu. Nah, terus saya bilang, ya nggak tahu yang punya barang-barang kamu kok janaknya ke saya. Saya bilang gitu kan. Jadi ya udah perhatiin aja deh. Saya bilang seperti itu. 2 hari dia balik lagi. Mbak, kenapa pipis gue sekarang macet lagi katanya. Lah, kok nanyanya ke aku? Ya, evaluasi lah. Tapi dia akhirnya diem, teman-teman semua. Dia diem kenapa? Dia kayak mikir gitu loh. Dia seperti dia mikir, kemudian Mbak kayaknya kopi lo deh. Karena 4 hari gue minum, bagus. Gue berhenti minum, gue lupa. Gara-gara kemarin 2 hari gue sibuk kerja, gue lupa, mampet lagi.
Ya udah evaluasi kalau gitu. Lihat minum lagi aja. Saya bilang gitu. Simple kan? Lu tinggal minum aja. Habis itu 2 hari lagi dia balik di hari ketiga. Mbak bener, ini gara-gara kopi lo. 4 hari gue minum, gue lancar. 2 hari gue lupa, gue mampet lagi. 2 hari lagi gue cuma minum setengah bungkus, lancar lagi. Lah, keluarga saya Mbak, belum ada 1 minggu saya 1/3 gelas saya merasakan manfaat dari Ganoderma. Saya jadi bisa minum kopi. Ini juga sekarang juga ada kopinya sebelah saya gitu ya. Sambil ngobrol saya namanya kopi ya, ngopi ngobrol pintar pasti ada kopi juaranya. Kemudian adik saya yang kedua juga dalam waktu 4 hari, 6 hari belum nyampe udah bisa merasakan manfaatnya. Oh, nggak ada cerita deh. Saya minta Mbak Vita datang. Mbak Vita tolong bawakan 9 box. Kok banyak Dokter Yanti? Ya, saya 3 box. Kenapa 3 box? Satu kotak kopi itu cuma 20 saset. 1 bulan itu 30 hari. Kenapa kita hanya minum selama 20 hari? Kan harusnya 1,5 box. Nah, 1,5 box lagi udah kepikiran nih saya. Si A, si B, si C, seperti itu. Adik saya 2, ambilkan saya beli ada 3, jadi artinya ada 9 kotak kami. Cuman kalau soal belanja kotak ya, itu bisa dipakai Gojek. Saya nggak mau, tolong Mbak Vita anter ya, Mas Eri anter ya ke rumah saya kopinya. Kenapa coba? Karena saya kepingin Mbak Vita menjelaskan marketing plan. Jadi baru aja Mbak Vita taruh pantat, saya udah langsung lapor. Mbak Vita, ini saya udah minum begini. Adik saya begitu. Nah, sekarang saya udah deh nggak usah cerita tentang produk. Produknya saya udah yakin. Nggak gampang meyakinkan saya yang dokter gitu kan. Dokter susah diyakinkan, apalagi ini kopi. Bagaimana kok bisa menyehatkan, bagaimana kopi bisa menyembuhkan gitu ya. Tapi ini menarik karena saya alami gitu loh. Ya, jadi itu yang saya bilang nggak usah cerita tentang product knowledge, saya sudah paham. Sekarang cerita marketing plan-nya seperti apa, bagaimana sistem pemasarannya. Itu yang saya kepengen tahu, gitu. Karena apa? Karena boleh jadi orang di luar sana, apalagi teman-teman saya yang dokter ya, itu ada 1-2 mulut yang mengatakan saya nggak pernah prospek teman saya yang dokter sampai di bulan kedua. Kenapa? Daripada saya diomonginnya begini, gitu. Yanti, lu dari UI lu malu-maluin, masa lu nawarin kopi yang katanya bisa menyembuhkan? Oh no way, saya nggak mau. Jadi tidak di awal tuh saya nggak pernah menceritakan program ini kepada teman-teman saya yang dokter. Jadi saya cari teman SD, saya tanya sama Mbak Vita, tolong jelasin bagaimana pemasarannya. Oh, Dokter Yanti harus membangun jaringan penikmat kopi komunitas. Oke, komunitas itu artinya seperti apa? Ya, misalnya Dokter Yanti ada komunitas. Oh, saya bangun terus. Jadi jalur saya yang pertama teman SD, jalur kedua teman SMP, jalur ketiga teman SMA, jalur keempat kecuali dokter. Saya nggak main di dokter daripada saya turun semangatnya ya. Dibilang A, I, U, E, O tidak, jadi saya yang lain ya. Dan terus betul saya ya tadi Mbak Vita, Bapak Ibu udah dengar ya, saya soal marketing plan nggak pernah teliti, tapi saya yakin kalau produk bagus, perusahaannya besar, di situ saya bisa berharap. Ya, yang pertama dari dulu memang saya senangnya bagaimana cara menyehatkan orang lain. Karena apa? Karena berobat ke dokter itu mahal berobat. Sekarang udah ada BPJS ya, waktu itu belum ada. Jadi mahal. Jadi gimana caranya kita dengan apapun juga di luar sana kita bisa sehat. Itu yang ada di kepala saya. Gimana caranya menyehatkan orang lain. Dan orang lain di luar sana boleh sekali mereka nggak suka. Oh, multi level begini, begitu A, I, U, E, O. Justru saya pribadi ya, saya berterima kasih kalau ada produk bagus dipasarkan dengan multi level marketing. Kenapa? Karena hanya dengan produk bagus dengan multi level marketing ada repeat order yang kencang pasti kalau produk yang bagus dengan multi level kita bisa dapat produk gratis. Saya tuh muka gretongan, kata ibu saya kamu dapat aja gitu ya dan gratis aja yang kamu dapat gitu ya. Jadi alhamdulillah ya saya nggak usah cerita yang lalu-lalu tapi banyak hal dari saya yang alhamdulillah Allah kasih dapatnya gratis gitu loh. Dari mana aja ya. Nah, itu yang paling menarik. Dan saya ketemu dengan Kopi Juara, di mana produknya sudah bagus, kemudian marketing plan-nya yang saya belum paham waktu itu, ya, belum paham, tapi tahu saya ini multi level marketing, orang lain boleh tidak suka, saya tertarik. Oke, justru menarik untuk saya karena saya bisa dapat barang gratis karena ini di multi level kan. Jadi kalau Bapak Ibu di luar sana Anda mendapatkan pertanyaan bahwa wah ini multi level ya, saya jadi males nih minum kopinya gara-gara multi level. So what gitu loh dengan multi level? Bapak Ibu ceritain aja saya bahwa saya suka justru karena produknya bagus, repeat ordernya kenceng dengan multi level dan kita dapat barang gratis.
Belum lagi kalau saya kepinginnya bagaimana cara menyehatkan orang lain dan bagaimana kita tahu ya sekarang ya kondisi sangat susah, terutama lagi saat COVID ya, banyak yang di PHK ya. Banyak teman-teman di PHK, kemudian kalau Bapak Ibu, saya nggak suka lihat TV, tapi begitu saya ngambil makan, kedengar aja TV sebentar yang suami mukul istri, yang istri nusuk suami, semua karena apa? Karena ekonominya morat-marit. Dan sekarang ini adalah saatnya kita bisa membantu mereka, satu untuk sehat, yang kedua membantu mereka di luar sana untuk mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Kita bantu jaringan kita, Bapak Ibu yang jaringan kita bantu, mereka dapat bonus, baru kita dapat bonus. Kita nggak bisa dapat bonus sendiri, kecuali kita menjual retail. Dan saya tidak pernah bisa menjual retail. Kenapa? Karena waktunya nggak ada gitu loh. Nggak ada waktunya. Saya harus ngurus orang tua saya yang sudah sepuh, saya harus masakin, saya nggak punya membantu. Kemudian saya harus praktek akupuntur. Kemudian saya masih punya, saya punya usaha media, ya. Jadi saya bikin majalah untuk rumah sakit, begitulah, promosi rumah sakit. Kenapa saya bikin media promosi rumah sakit? Supaya dokter-dokter di rumah sakit itu tuh membagi ilmunya ke masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi. Jadi jangan pula dibilang nanti, oh blenderan jengkol bisa untuk obat kanker. Iya, siapa yang mau yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Dan karena di medsos kesana kesini semua bilangnya bisa, itu percaya aja, yang orang kanker minum apa jengkol itu, coba ngaco aja gue bilang. Nah itu saya bilang ini makanya saya bikin. Jadi cukup banyak waktu saya tersita. Kalau produknya tidak cukup bagus, saya harus ngocehnya banyak. Saya nggak punya waktu. Tapi kalau produknya bagus, repeat order, kayak Mbak Vita bilang. Saya belajar banyak ya Mbak Vita. Terima kasih banyak Mbak Vita. Upline yang sangat luar biasa. Kalau bukan Mbak Vita upline-nya, mungkin saya nggak masuk di jaringan ini. Gitu ya. Tapi karena Mbak Vita terus mengajarkan saya ya, mengcoach saya, begini loh Dokter Yanti, begini mainnya, begini cara mainnya, begitu, begini, begitu. Saya kadang-kadang ngerecokin beliau. Saya senang ada downline yang bertanya sama saya. Saya senang ada downline yang menelpon saya, downline saya ya. Kenapa? Semakin mereka banyak bertanya sama saya, Mbak Vita juga, ya, semakin mereka telepon saya, itu artinya dia bergerak, artinya dia di lapangan mendapatkan kendala. Dan ternyata sama Mbak Vita juga saya gerecokinnya luar biasa. Dari setengah 7 pagi sampai setengah 12 malam, Mbak Vita, sorry ya Mbak Vita, aku tanya gini, soalnya di lapangan gue dapatnya begini. Jadi gue harus jawab apa, gue nggak ngerti marketing plan. Coba. Jadi banyak saya belajar sama Mbak Vita gitu ya. Sampai Dokter Yanti 10 hari kemudian, Dokter Yanti jaringannya udah 17 katanya. Dari mana? 17. Saya hanya baru itu level pertama saya itu baru 6 orang. Enggak, saya bisa lihat jaringan Dokter Yanti, saya bisa buka. Oh, saya nggak tahu bagaimana cara membuka jaringan. Saya belum tahu, saya bilang ya. Nah, terus akhirnya ya tentu saja saya belajar dan ya pelan-pelan lah gitu kan. Karena saya old fashion ya. Orang zaman bahla yang nggak terlalu pintar, dan saya tidak pernah kerja kantoran, jadi medsos itu untuk saya sesuatu yang mahal gitu ya. Nah singkat cerita, jadi saya tanya sama Mbak Vita bagaimana cara mainnya ya. Begitu saya tahu cara mainnya, wah itu betul-betul Pak, karena saya kan gini, saya mau terima kasih sama Pak Acip. Pak Acip banyak bantu teman-teman saya, downline saya. Makasih Pak Acip, karena akhirnya mereka paham tentang main cara Facebook. Saya Facebook aja nggak punya, gitu kan. Saya juga terima kasih sama Mas Tirta. Ya, Mas Tirta yang banyak downline saya ngerecokin Mas Tirta minta dibuatkan landing page. Saya landing page nggak ada. Nggak paham bagaimana landing page, dan belum sempat saya bertanya sama Mas Tirta, tolong buatkan saya. Padahal Mas Tirta dari pertama kali saya tahu landing page, saya sangat kepingin dibuatkan landing page. Mungkin di sini ya dibuatkan ya, habis ini ya Mas Tirta gitu ya. Ya itu. Ya jadi kenapa? Karena itu tadi. Ya saya juga kepingin berkembang, tapi ternyata belum nyampe ilmu saya gitu loh. Ilmu saya adalah bagaimana saya menusuk orang-orang supaya mereka sehat gitu loh. Ilmu saya adalah bagaimana caranya saya cuma bisa bicara. Jadi itulah yang saya manfaatkan. Kekurangan saya yang saya manfaatkan, saya bisanya bicara, ya coba deh gitu ya. Nah, cuman strategi saya adalah, barangkali teman-teman ada yang mau tahu ya strategi saya ya. Mbak Vita bilang, Dokter Yanti 3 main satu-satu. Satu-satu itu penyakit orang malas sih bilang itu. Teman kita banyak, Pak. Bukan satu-satu. Kasihan loh yang banyaknya itu kalau tidak dimanfaatkan, mereka akan terlambat sehatnya. Mereka akan terlambat mendapatkan penghasilannya. Ya, jadi kita bilang 3 aja.
3, oke, 337. Kok teman kita lebih banyak? Akhirnya seperti itu. Di awal juga 10 hari Mbak Vita udah bilang, dokter Yanti 17. Dari mana 17? Saya bisa lihat jaringannya. Itu berarti jaringan saya berkembang tanpa saya paham. Itu hanya terjadi kalau produknya bicara. Jadi produknya betul-betul seperti bola salju, Pak. Dan itu kita sangat, Bapak Ibu itu sangat diuntungkan. Kenapa? Karena berjalan di perusahaan yang produknya bagus. Nggak perlu ngoceh-ngoceh banyak, nggak perlu paham-paham banyak. Sampai detik ini detil aja itu saya baru tahu sekarang ternyata detilnya seperti itu, gitu loh. Baru paham awal Januari, pertengahan Januari lah baru saya dikasih tahu sama Bu Vita tentang elit. Oh, elit itu harus 13.000. Oh, elit itu yang cara kedua itu harus ada 6.500 di kaki lemah. Oh, elit ketiga itu harus ada 2 kaki elit baru dia elit. Itu pertengahan Januari coba. Udah kecepatan gitu loh, udah kecepatan. Belum, itu hanya terjadi kalau produknya bagus dan perusahaan besar. Yang ketiga adalah harganya murah. Ada leader multi level, ya, dia tanya, Dokter Yanti, saya bikinkan Dokter Yanti, jaringan sudah ada, Dokter Yanti tinggal masuk, tidak usah belanja, ya memang di belanja awal itu 2,5 juta, nggak usah, Dokter Yanti sudah ada, bilang pindah, kapan kita bisa kopdar? Dia bilangnya kopdar. Saya tanya, halo Om, kopdar itu kopi darat loh, saya bilang. Kopi darat. Anda ada di perusahaan coklat. Nggak ada coklat darat, nggak ada mentega darat, nggak ada nasi darat, semuanya adanya kopi darat. Kenapa kopi? Karena kiri kanan depan belakang semua kita minum kopi. Dari 270 juta orang Indonesia, 80%-nya minum kopi, Pak. Dan bukan hanya laki-laki, sekarang perempuan pun banyak, Mbak Vita minum kopi. Saya baru minum kopi. Gitu loh. Dan berapa banyaknya anak muda di luar sana yang bolak-balik GoFood, kopi A, kopi B, kopi C. Beli. Sekarang eranya kopi. Jadi Bapak Ibu sudah ada di tempat yang tepat bahwa apa? Produknya bagus, perusahaannya sudah 36 tahun udah established tuh. Apalagi mau ditanya tentang perusahaan yang 36 tahun dan 18 tahun ada di Indonesia. Kenapa masih ada pertanyaan bahwa saya tidak yakin saya begini begini? Oh, banyak kali cengkudeknya tinggal. Oh, saya banyak pertanyaan yang negatif, saya tinggal untuk apa? Ngabisin waktu dengan orang-orang yang bertanya negatif. Kamu mau coba kopinya, kamu rasakan manfaatnya, jalankan sistemnya. Kamu hanya mau minum aja produknya, silahkan, nggak jadi masalah. Tapi saya tetap bergerak untuk yang mau bergerak. Ya, jadi pertama kali di awal itu ya jaringan saya harus berpikir, saya tidak punya waktu, ya, saya tidak punya waktu, saya harus berpikir bagaimana caranya supaya jaringan saya bisa cepat berkembang tanpa saya banyak waktu yang tersisa oleh kerja jaringan ini. Saya bikin, Pak, pakai strategi itu, bukan tidak pakai strategi. Saya nggak mau hanya dalam petik tanda petik hanya yang user yang di posisi level pertama saya. Level pertama saya itu harus jenderal. Ya, kekurangan saya adalah saya tidak bisa main medsos karena saya tidak paham. Jadi harus ada jaringan saya yang mereka bisa biasa lewat komputer sambil merempun mereka main komputer. Oh, FB-nya jalan sesuai dengan apa yang dibilang Pak Acip. Oh, landing page-nya jalan seperti yang dibilang Pak Tirta. Jaringan saya, leader saya tuh harus bisa itu. Gitu. Dan ternyata 13. Dan ternyata pas penutupan poin tanggal 30 Desember Mbak Vita bilang, Dokter Yanti, luar biasa jaringannya. Bukan saya yang luar biasa, Pak. Yang pertama adalah Allah memberikan saya kesempatan ya untuk masuk di sistem seperti ini dan dikasih produk yang bagus. Yang kedua, jaringan saya juga luar biasa. Kita kerjasamanya, bolak-balik saya ditanya. Makanya tadi ada contoh Bu Tina, ya, teman SMA saya. Ya, nginep 2 hari di sini, nggak kedapetan ngobrol sama saya. Kenapa? Itu dari Pasuruan, dari Probolinggo, dari Palembang, dari Timika, dari bla 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 bla. Itu telepon saya. Apa semuanya saya kenal? Tidak. Tidak ada yang satu pun di awal yang saya kenal. Kedalaman saya. Saya hanya kenal 2 kedalaman atau paling jauh 3 kedalaman hanya 1-2 orang. Yang lainnya, dan Mbak Vita katakan bahwa 30 hari itu perhitungan di bulan Desember tanggal 30 jaringan saya udah 130 sekian orang. Dan angkanya tadi Mbak Vita kasih lihat 6. Tapi sebenarnya itu 6.000 sekian PV itu di 2 hari kayaknya sebelum penutupan. Begitu saat penutupan, ya, itu Mbak Vita sudah berangkat ke Australia. Saya tanya, berapa PV saya? 8.800 katanya. Berapa 8.800 sudah masuk tuh 24%. Itu gitu loh. Jadi
Jadi kalau tidak didukung oleh perusahaan yang bagus, produk yang bagus, kemudian market yang bagus, semua orang minum kopi dan harga yang murah, nggak bisa berhasil secepat ini, Pak. Kemampuan saya hanya saya minum dan saya ceritakan ke orang lain bahwa saya yang asam lambung sehat. Anda mau sehat? Ya coba. Kalau nggak mau coba, apa bisa dapat sehat? Ya bisa. Kalau apa? Kalau Anda ke dokter dan lain sebagainya. Tapi kalau mau coba dari kopi, silahkan. Tapi jangan bebani kopi Anda, Pak, dijadikan sebagai obat. Saya nggak mau. Jadi dia tetap kopi. Yang sakit-sakit tetap berobat sama dokter, kemudian minum kopinya, kasih jarak dengan obat dokternya. Kalau sakitnya makin berat, minum dengan dosis makin rendah, setengah bungkus atau seperempat bungkus. Berapa lama? Ya nggak tahu, tergantung adaptasi teman Bapak Ibu semua atau Bapak Ibu semua. Sampai apa? Kondisi Bapak Ibu lebih baik dengan penambahan kopi, entah di 2 hari, seperti saya, atau barangkali di 2 minggu, atau barangkali di 2 bulan kemudian Bapak baru ada perubahan, biarkan dokter Anda yang menurunkan dosis obat yang Bapak Ibu minum. Gitu loh. Jadi jangan, wah ini dengan kopi bagus, langsung obat dokter gak usah minum. Salah besar loh. Belum ketemu aja yang ternyata dia jadi diarenya berkepanjangan. Misalnya disebut obat dokternya, kita belum ketemu. Jadi jangan over ya, sesuatu itu jangan berlebihan ya. Jadi artinya posisikan dia tetap kopi ya. Nah, jadi seperti itu. Nih saya harus lihat contekan karena saya diminta untuk bicara, saya nggak mau bicara asal-asal ya. Kalau saya Mbak Vita bilang yang terakhir sebenarnya ini keunggulannya 8 ya. Keunggulannya 8 kenapa? Karena ada supporting system. Ya tadi mungkin Mbak Vita sudah bagus menjelaskan semuanya tentang 7 ya, termasuk pembuktian dari apa bonus-bonus. Terakhir yang ke-8 kalau saya tambahkan supporting system. Memang Mbak Vita belum bikin supporting system. Kenapa? Nggak sempet Pak. Nggak sempet bikin ini, bikin itu, brosur ini, brosur itu, kemudian flip chart ini. Nggak sempet. Untungnya Mas Eri paham. Jadi semua yang Mbak Vita omong itu dibikin video sehingga kita lebih cepat Pak. Gitu ya. Kita bisa downline. Saya percaya downline saya besok barangkali di bulan ini pun ada yang 28%. Kenapa? Karena semua peralatan sudah lengkap. Gitu. Video tinggal mau atau buka videonya gitu. Mau buka atau tidak YouTube-nya untuk belajar. Gitu loh. Mau tanya atau tidak dengan upline seperti itu. Ya, jadi semuanya sudah jauh lebih mudah posisi kita dibandingkan posisi Mbak Vita. Mbak Vita bisa, kenapa kita tidak? Gitu loh. Saya senang banget kalau ada jaringan saya bulan ini langsung. Dia baru gabung kemudian dia 28%. Kalau saya punya uang, Pak, beneran saya masukin itu 500 box, saya beli 71 juta. Saya nggak punya uang. Jadi saya harus bikin jaringan layer by layer gitu loh. Generasi by generasi saya bikin. Dan ternyata cepat sekali. Om Karmel itu dari Atambua, jaringannya berapa besarnya? Sekali belanja 100. Gitu, 100 box. Ya, saya belum kenal dengan beliau, tapi beliau akrab sekali dengan saya dan saya juga akrab dengan beliau. Pertemanan, silaturahmi, Tuhan, silaturahmi itu membawa rezeki dan ini sangat terbukti di Swangsford. Ini luar biasa. Ya. Itu jadi pertama tadi saya bilang bahwa dengan hanya bicara saja tanpa medsos pun Bapak Ibu bisa berhasil. Jadi nggak usah khawatir. Tapi yang Anda dibantu dengan medsos akan jauh lebih cepat berhasil dibandingkan kami-kami ini. Mbak Vita juga. Mbak Vita udah bisa login belum, Mbak Vita? Kenapa dok? Mbak Vita udah bisa login belum? Waduh, buka kartu. Saya untungnya ada suami dok. Nah, itu Saya dia. gaptek, saya nggak punya Betul. miss. Jadi kami-kami ini ibu rumah tangga yang betul-betul bekerjanya dari rumah. Saya kerja saya tuh kantor saya adalah di HP saya, di tempat tidur, di kamar makan, di dapur sambil saya goreng tempe untuk ibu saya dan saya punya asisten. Kalau Mbak Vita ada Mas Eri suaminya, saya punya asisten saya. Ada 2 asisten saya yang bisa membantu saya untuk melihatkan jaringan bla 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 dan sebagainya gitu loh. Jadi itu bisa dimungkinkan. Dan saya udah bilang sama jaringan saya, kalau Anda di luar kota, tolong kelihatannya Anda akan jadi leader. Karena kita yang sudah biasa Pak, jadi sudah main yang mereka yang sefrekuensi dengan kita. Saya dengan Mbak Vita satu frekuensi. Saya belum kenal Ibu Quinsa, tapi suatu saat saya sekarang ini juga saya akan kenal Ibu Quinsa dan itu juga pasti sefrekuensi. Jadi jaringan saya yang di luar kota yang sefrekuensi dengan kita, itu saya udah ingatkan mereka. Tolong cari hire orang untuk membereskan administrasi Anda.
Kenapa? Begitu jaringan Anda besar, gak lama, 2 minggu dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, jaringan Anda besar, itu nggak mungkin Bapak Ibu yang akan ngetik-ngetik tentang jaringan Anda yang mau dibuatkan form distributor. Nggak mungkin Bapak Ibu yang ngetak-ngetik, kemudian ke web belanja. Kemudian Bapak Ibu udah gitu harus ngirim dari satu kota ke kota domain Anda yang pasang lakbannya gitu, bikin kardusnya, nggak mungkin. Bapak Ibu harus ada orang yang membantu Anda. Saya katakan aja dari sekarang. Kalau misalnya Anda memang cepat, cukup cepat, merasa diri cepat dan bisa cepat, gerak cepat, Bapak Ibu harus meng-hire orang ya untuk mengerjakan administrasi yang berkaitan dengan dan lain sebagainya lah gitu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan menjadi leader dan leader itu tugasnya hanya menjawab apa yang ditanyakan oleh downline Anda. Jadi dari pagi sampai malam ya itu baru WA nih grup apa namanya conference call. Teman-teman ada conference call gini-gini, belum selesai udah ada grup lain lagi yang masuk. Bapak Ibu akan merasakan hal seperti itu di depan nanti. Dan ada harus belajar ya, harus mau. Saya bolak-balik nanya melulu nih sama Mbak Vita. Mbak Vita terima kasih lagi-lagi, terima kasih. Kenapa? Karena beliau upline yang luar biasa dan sabar luar biasa menjawab semua pertanyaan saya. Gitu. Ya, dan satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya, kalau saya pribadi, dan itu sudah pernah kejadian di tempat yang lama dan saya ulangi di tempat yang baru. Bapak Ibu tadi ada tabel simulasi 111 dari Mbak Vita, betul? Itu saya print, saya tempel di kaca cermin saya, Pak. Untuk apa? Untuk saya lihat terus nih, saya harus kerjanya bagaimana ya supaya dapat 20% di bulan ini. Walaupun saya tidak berharap 20%, saya berharap Mbak Vita 20%, jadi paling enggak kalau si Yanti ini dapat 16% di bulan pertama, is oke lah. Tapi selalu saya lihat itu 24%, 28%, terus seperti itu masuk Pak di bawah sadar kita. Dan ternyata jaringannya cukup berkembang cukup cepat, sehingga di bulan pertama saya dapat 24% dengan 8.800 PV-nya. Gitu loh. Dan kosong barangnya gitu. Saya sampai datang ke kantor, saya ngomong sama pimpinan, saya bilang, saya lagi lari Bu, saya baru masuk ini, saya bilang gitu. Saya baru 3 minggu join, tapi cukup cepat kata upline saya Bu Vita Indonesia Indo 1, saya bilang gitu. Tapi udah terpenggal, bagaimana caranya saya harus melangkah? Oh, manuver. Manuver itu luar biasa manuvernya. Tahan, saya bilang sama teman-teman saya. Jangan memprospek orang dengan satu box. Terus terang Pak, saya katakan saya nggak bisa jualan dari awal, ya saya pemain jaringan. Jadi saya selalu mengatakan pada mereka, kalau ada yang mau mencoba, coba dulu satu saset, ya nanti satu sasetnya itu harganya 10.000. Jadi kalau 20 saset harganya 200. Kalau Anda beli langsung satu box itu 180.000 harganya. Tapi kalau Anda punya ID, Anda cukup membayar 142.000. Pilihan pada Anda. Mau bayar 200, 180.000 apa 142. Jadi saya selalu mainnya seperti itu. Jadi saya selalu mengajak orang masuk ke jaringan, bukan menjual barang. Tapi begitu kosong itu si kopi, saya bisa jualan loh. Saya bersyukur Tuhan kasih kekosongan kopi pada saya. Pada saat saya ada saat di mana kopi kosong. Saya bersyukur. Kenapa? Di saat itu saya bisa jualan. Saya bilang sama teman atau siapapun yang saya ajak untuk tahu rasa kopinya. Ini satu sasetnya 10.000. Maaf ya, terpaksa saya nggak kasih tester karena ini produknya mahal, saya bilang gitu. Tinggikan nilai kopi kita, Pak. Bahwa ini adalah sesuatu yang mahal, tidak pantas dia diberikan gratis pada orang lain. Gitu loh. Karena apa? Karena ini kopi sehat. Dan saset-saset itu betul. Jadi kami juga melakukan saset-saset. Jadi dua saset satu itu 2 saset atau 3 saset satu plastik obat misalnya gitu. Ya, kemarin ada yang pakai tempelannya, ada pakai stiker, itu sangat bagus. Saya belum sempat punya stikernya, cuma ngoceh aja. Coba deh ini setengah bungkus berarti bisa 6. Bisa untuk 6 hari. Kita berharap nanti 4 hari lagi bisa. Dan itu luar biasa. Kenapa? Karena satu kotak, Bapak Ibu, satu kotak itu bisa untuk memprospek berapa orang? 6-7 orang. Apalagi kalau misalnya dua saset dikasih, itu satu kotak bisa untuk prospek berapa orang? 10 orang. Sampai apa? Sampai si kopinya datang. Belum datang juga itu kopi, ampun, saya bilang. Akhirnya saya bilang, siapa yang mau antri, bayar. Aku bilang, pas dibuka sesi indennya, bisa bayar duluan, siapa yang duluan nanti akan diproses duluan. Oh, itu saya benar-benar Pak, saya genjot jaringan saya, inden, saya bilang.
Daripada belakangan lu dapat barang, saya bilang gitu. Ya, itu yang menyebabkan di saat begitu hari Jumat tanggal 31 Januari itu saat penutupan perhitungan. Ya, Mbak Vita ngitung. Dokter Yanti sudah elit. Itu di hari Jumat 13.000. Udah elit. Gimana cara ngitungnya? Oh iya ini begini. Oh oke. Okay. Sekarang saya nggak bisa lihat lagi jaringan dokter Yanti kan dokter Yanti udah elit. Oh caranya yang kemarin Mbak Vita terangin di itu ya di ini apa di Zoom ya. Oke, okay. Udah. Saya tahu 13.000 berarti kan saya iya. Tapi dalam hati saya 13.000 ini masih hari Jumat. Mau ke tanggal 31 masih 5 hari lagi. Waduh, ini keren. Ini keren, Pak. Sehingga begitu saat hari penutupan poin, ternyata 21.000. 21.000 saya jadi elit dengan 21.000 PV. Itu yang barangkali Mbak Vita belum sempat jelaskan. Harusnya elit dengan 13.000, Pak. Kita jadi elit dengan 13.000. Ya. Tapi ternyata, dan kita baru dapatkan royalti, itu kalau di bawah kita sudah ada elit lagi. Mbak Vita, tolong dikasih tahu kalau saya salah ya. Jadi kalau di bawah kita sudah ada elit, baru kita dikasih royalti. Ini enggak loh. Si Yanti masih sendirian di jaringannya jadi elit. Tapi tidak 13.000, 21.000 dikasih royaltinya 6,7%. Aku bilang, wah ini unpredictable, ini gila, ini amazing nih ya, mantap. Aku bilang gitu. Jadi untuk apa bertanya banyak-banyak tentang marketing plan? Saya bilang Mbak Vita aja deh yang itu marketing plan, terus terang saya nggak. Kepala saya tuh lemot kok bagian menghitung-menghitung. Saya pengen tahu ATM saya berapa sih masuknya, itu aja. Tapi basicnya saya paham sedikit, ya sambil saya belajar. Tapi untuk menghitung betul-betul kayak Mbak Vita bahwa oh ini si A di jaringan Dokter Yanti dapatnya berapa nih 9.000 kemudian dia kurang jadi dia 20%, jadi Dokter Yanti dapat selisihnya 4%, ini gitu dan sebagainya. Itu biar Mbak Vita aja ngitung atau Mas Eri aja ngitung. Saya nggak paham. Tapi yang ada di benak saya, Yanti jangan sampai lu dikejar sama downline. Kenapa saya mengejar? Yang pertama adalah saya bilang sama jaringan saya, itu simulasi itu ya, katakan simulasi kantor pusat, saya bilang gitu. Emang mau lo 4 bulan baru dapat bonus 4% pula, udah 4% bonusnya 50.000, saya nggak mau. Jadi harus kita Bapak Ibu, kalau misalnya Anda kepengen jadi leader, harus Anda yang meyakinkan diri bahwa patahkan itu loh. Jangan cukup puas dengan oh nanti 4 bulan dapat 4% bonusnya 50.000. Saya nggak mau. Saya tanya Mbak Vita, masa benar tuh 4 bulan lagi kita baru dapat 4%, baru dapat 50.000? Enggak, dokter Yanti, saya 1 bulan 20%. Nah, ini dia permainan. Saya bilang 20% 1,7 juta. Oke, saya suka saya seperti itu. Kenapa? Karena bisa membantu banyak orang, nggak cuma satu. Aduh lama kali, Bang. Gitu. Kalau bisa memang tiga lah kerjakan, bantu. Tapi bantu kedalaman. Kalau bisa lebih, kenapa tidak? 6. Silakan 6. Tapi Mbak Vita berapa? Saya 25, dokter nanti. Ayo, 25. Saya setengahnya aja deh 13. Tapi bantu kedalamannya sehingga cukup baik. Kalau menurut Mbak Vita cukup baik karena hampir seluruh jaringan saya punya jaringan sekarang 18, 3 aja yang belum belanja, yang lainnya 15 sudah belanja. Sudah belanja. Dan itu kelihatan, growing-nya tuh kelihatan, Pak. 3 besar, iya. Sudah sampai 7 kedalaman, iya. Dan alhamdulillah saya diberi berkah juga sama Allah bahwa saya baru tahu kemarin, Pak, maaf ya saya katakan, saya baru tahu. Dokter Yanti lihat, dokter Yanti dapat medali. Di mana lihatnya Mbak Vita? Sibuk saya. Itu di atas. Oh iya, Mbak Vita, saya dapat medalinya udah sampai gold nih. Wah, luar biasa. Masih terkagum-kagum sendiri, tapi udah saya bilang kecepetan gitu loh. Jadi apalagi yang harus Bapak apa ya jadikan pertanyaan gitu. Yang inilah kopi kosong malah naik omset kita. Jadi jangan pernah bilang barang kosong. Kita nggak kerja, nggak bisa gitu loh. Tetap kerja. Karena apa? Karena saya pengen cepat. Kenapa? Karena waktu untuk saya itu sangat berharga. Waktu saya nggak banyak, Pak. Saya main kopi itu di sisa-sisa waktu yang saya ada. Tapi enggak, sekarang saya balik. Praktek saya lebih sedikit, kopinya lebih banyak. Gitu loh. Kenapa? Menjanjikan. Bulan pertama dapatnya, oh oke, Mbak Vita, Mbak Vita sekian. Oh, alhamdulillah saya lebih banyak. Mbak Vita suka katakan. Dan saya pun akan senang kalau ada jaringan saya, aduh kamu Agus misalnya, Agus dapat lebih banyak dari saya di bulan kedua. Wah, saya bersyukur. Jadi apa? Kita berhasil mendidik mereka kan, Pak.
untuk mereka sehat dan bisa merubah apa hidup mereka menjadi lebih baik. Nggak ada lagi gaplok-gaplokan di rumah tangga, KDRT tidak ada lagi. Kenapa? Ekonominya membaik. Dan berapa banyak di luar sana yang ekonominya terpuruk, kita bantu gitu loh. Mereka belum tahu aja kok ada kopi yang bisa seperti itu, Pak. Jadi mungkin itu. Kalau strategi diamondnya, saya juga lagi mempelajari ya Bapak Ibu ya bagaimana untuk menjadi diamond. Tapi saya bilang takut kualat ya sama Mbak Vita kok diamond duluan gitu ya. Jadi tetap Mbak Vita, silahkan Mbak Vita diamond. Nanti habis itu lagi seperti biasa saya kepengennya mengejar aja gitu. Mungkin itu dari saya sementara karena masih saya kepengen dengar sekali pembicaraan dari Mas Tirta yang luar biasa. Makasih Mas Tirta, banyak jaringan saya dibantu. Dan Ibu Quinsa, terima kasih Ibu Quinsa karena produk knowledge-nya luar biasa di grup elit. Tim saya juga sangat terbantu. Mungkin itu dari saya, Mbak Vita. Terima kasih banyak upline yang sangat luar biasa. Betul-betul sangat membantu downline, seluruh downline-nya. Di kedalaman saya pun, saya di 6 generasi di bawahnya Mbak Vita. Saya bukan level pertama. Tapi 6 generasi di bawah Mbak Vita. Dan Mbak Vita turun untuk jaringan saya yang di ke-8 generasinya. Itu sangat luar biasa. Dan saya pun akan, ada Mbak Vita mencocokkan seperti itu, saya akan mencocokkan juga seperti itu ke jaringan saya. Mungkin itu sementara dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.